Nah, seperti ini ya teman semua, bisa dilihat ya tepungnya, adonannya ini ya sangat lembut banget. Pisangnya juga pas banget ya karena sudah matang, jadi juga lembut di dalamnya. Ini pisangnya ini sangat enak. Saya sudah cicip, rasanya, manisnya semuanya pas. Halo, ketemu lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel. Semua pada sehat-sehat ya. Di episode kali ini Dapur Cantik akan menampilkan satu resep jajanan tradisional, yaitu Nagasari atau biasa disebut juga dengan Nogosari. Bagaimana cara membuatnya? Penasaran? Kita mulai saja membuatnya ya teman-teman. Simak terus, jangan kemana-mana hingga nanti selesainya. Untuk membuat Nagasari, saya sudah sediakan pisang kepok. Membuat Nagasari ini tidak semua pisang bisa digunakan ya. Yang paling cocok dan paling enak adalah pisang kepok dan pisang raja. Pemilihannya harus memilih pisang yang tua dan yang sudah matang, supaya nanti pada saat dimasak teksturnya ini bisa lembut, bisa enak begitu ya teman-teman. Jadi pilih yang tua, yang sudah matang. Utamanya membuat Nagasari ini, selain ada pisang, saya sediakan juga 2 macam tepung, yaitu tepung terigu 250 gram dan tepung tapioka 80 gram, gula pasir 150 gram. Untuk gula ini sesuai teman-teman aja ya seleranya. Kalau suka manis bisa ditambahkan, kalau tidak suka manis juga bisa dikurangi. Pisangnya ini saya potong menjadi 4 bagian ya, karena cukup besar ya pisangnya ini. Tapi juga sesuai selera teman-teman semua saja. Kalau mau pisangnya dipotong besar-besar atau kecil-kecil itu juga boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Ini saya potong jadi 4 bagian. Pisang kepok ada 2 macam, ada yang merah, ada yang kepok putih. Yang saya gunakan ini yang kepok merah ya teman-teman. Jadi dalamnya agak kemerahan, bisa dilihat ya. Dan teksturnya ini lebih padat gitu ya daripada yang kepok putih. Dan rasanya pun kalau saya lebih suka menggunakan yang kepok merah saja. Di samping lebih padat, teksturnya lebih padat ya, rasanya lebih manis. Seperti ini ya teman-teman, bisa lihat ini yang kepok merah. Bahan selanjutnya ada santan yang sedang kentalnya ya teman semua, dan ini dibuat dari setengah butir kelapa yang besar kelapanya. Pertama saya akan rebus dulu santan kelapanya. Saya masukkan semua 1200 ml. Saya tambahkan juga daun pandan untuk pewanginya ya. Nyalakan apinya. Santannya ini direbus sampai mendidih ya teman semua. Sambil diaduk-aduk seperti ini supaya tidak pecah santannya. Santannya ini sudah mendidih, apinya saya matikan dulu ya teman semua. Dan ini ditunggu sampai dingin, baru nanti bisa dicampur dengan tepung yang sudah teman-teman lihat semua tadi ya, tepung beras dan tapiokanya. Harus dipastikan ini santannya ini dingin dulu. Setelah santannya dingin, saya akan mix ya dengan tepung-tepungnya. Saya akan masukkan dulu tepungnya langsung di wajan ya, tapi ini tidak ada api ya, apinya dalam kondisi mati dulu. Tepung berasnya saya masukkan semua. Sekarang tepung tapiokanya, garam dan gula pasir. Dicampur, diaduk dulu sampai merata ya teman semua, antara tepung, gula, dan garamnya diratakan. Apabila sudah merata, dimasukkan santannya ya, sedikit-sedikit dulu. Sambil diaduk lagi, diratakan. Kenapa harus sedikit-sedikit teman-teman? Supaya
memudahkan supaya tidak menggumpal ya. Jadi sedikit-sedikit saja santannya sambil diratakan. Saya tambah sedikit lagi, diratakan lagi. Saya tambahkan lagi santannya, diaduk-aduk lagi ya teman semua. Dipastikan tidak ada yang menggerindir, diratakan. Ini sudah merata, saya masukkan semua santannya, ambil diaduk-aduk sampai benar-benar merata ya teman semua, tidak ada yang menggerindir. Ini kelihatannya cair seperti ini, tapi nanti setelah api dinyalakan, direbus beberapa saat, dia akan mengental sampai menjadi adonan nagasari seperti yang kita mau. Kembali untuk tingkat manisnya, kalau teman suka manis bisa ditambahkan gula pasirnya ya, sesuai selera teman-teman saja. Ini sudah merata, saya akan nyalakan apinya sedang saja ya, apinya jangan terlalu besar, sambil diaduk-aduk. Kenapa tidak terlalu besar? Supaya tidak gosong ya teman semua. Diaduk terus sampai mengental seperti yang kita mau ya. Tepungnya sudah mengental ya teman semua, tapi ditunggu sebentar lagi sampai benar-benar kalis ya. Sampai benar-benar kalis, dibolak-balik seperti ini supaya tidak gosong bagian bawahnya. Sambil ditekan-tekan sampai merata ya teman semua. Sudah cukup seperti ini, sudah kalis ya teman semua, bisa dilihat ya. Saya matikan api kompornya, tapi masih belum saya angkat, masih terus dibolak-balik seperti ini karena wajannya masih panas, supaya tidak gosong, sambil ditekan-tekan supaya merata. Nah ini tadi kalau teman-teman perhatikan, santannya direbus 2 kali ya. Sebelum masuk dengan semua tepung, dia sudah direbus dulu, kemudian direbus lagi bersama dengan semua tepungnya. Tujuannya supaya nagasarinya ini awet ya teman semua, tidak mudah basi, dan rasanya pun akan lebih gurih. Ini sudah cantik banget, tinggal nanti sebentar lagi akan dibungkus dengan daun pisang. Sudah cukup ini teman-teman. Sekarang saya akan mulai bungkus ya nagasarinya. Saya akan bungkus satu persatu. Daun pisangnya saya sudah cuci bersih ya teman semua. Ini saya bentuk seperti ini. Selera teman-teman ya, mau dibungkus besar-besar juga boleh. Karena tadi pisangnya saya potong jadi 4 bagian, jadi kecil-kecil ya jadinya. Nah, diletakkan di tengah, lalu ditutup dengan adonannya, dirapikan ya. Nah, sampai semua tertutup, sudah rapi. Kemudian daunnya digulung seperti ini. Mudah banget ini ya. Kemudian ini terakhirnya ini ditaruh di bawah, dibalik ya. Kemudian ujungnya dilipat ke bawah, yang sisi satunya juga sama, dilipat ke bawah. Nah, mudah sekali ya. Jadi daunnya ini tidak perlu bakar di atas api supaya lemas, tidak perlu ya, langsung aja dibuat seperti ini dan langsung nanti dikukus, tidak masalah. Setelah selesai dibungkus, nagasarinya saya kukus ya. Ini airnya sudah mendidih, saya masukkan satu persatu sampai semuanya masuk ke dalam dandangnya. Kalau teman semua kepingin tahu peralatan yang dipakai dapur cantik ini beli di mana, termasuk dandang ini, memang ini saya suka sekali menggunakan ini, enak banget kegunaannya. Linknya sudah ditaruh di kolom deskripsi ya teman semua, jadi bisa ditaruh di sana dan teman semua bisa melihat secara jelas di sana. Nagasarinya ini jadi 17 bungkus ya teman semua. Oke, sudah masuk semuanya.
Saya akan kukus selama 25 menit. Saya tutup dulu dandangnya. Ditunggu 25 menit ke depan ya teman semua. Sudah 25 menit, saya buka dulu ya, tutup dandangnya. Wow, aromanya juga sudah enak banget nih. Harum ya. Rasanya pasti sangat enak. Saya akan angkat semua ya nagasarinya ini. Saya matikan dulu api kompornya. Cantik ya. Lembut banget dari tampilannya sudah bisa dilihat. Tepungnya, adonannya ini ya sangat lembut banget. Pisangnya juga pas banget ya karena sudah matang, jadi juga lembut di dalamnya. Ini pisangnya ini sangat enak. Saya sudah cicip, rasanya, manisnya semuanya pas. Rasanya enak loh teman semua. Bisa dicoba membuat sendiri ya. Membuatnya pun sangat gampang. Saya percaya teman semua bisa membuatnya. Semoga nagasari ini bermanfaat buat teman semuanya ya. Silahkan dan selamat mencoba untuk membuatnya sendiri. Ini jajanan yang sangat enak. Nah, seperti ini ya teman semua. Oke, terima kasih buat teman semua yang sudah setia mendukung Dapur Cantik Channel. Jangan lupa untuk share kepada teman-teman yang lainnya. Like maupun komennya pasti saya tunggu. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dah.